Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktikum biokimia akan mempresentasikan tentang judul praktikum analisa kadar protein dengan spektrofotometri. Ya, anggota dari kelompok kami itu pertama ada Hidayat Fauzi NIMK 3317037, ada Latifah Ramadhani NIMK 3317043, Mega Chandra Dewi NIMK 3317049, Nurlaili Azizah NIMK 3317055, Prisma Dita NIMK 3317057, dan Safari dengan NIM K3317063. Ya, judul dari percobaan ini adalah analisa kadar protein dengan spektrofotometri. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama ada menentukan kadar kasein secara spektrofotometri dengan metode Whittaker-Granum. Terus yang kedua ada menentukan kadar kasein secara spektrofotometri dengan reaksi Biuret. Yang ketiga ada menentukan kadar protein seluler hasil pemisahan secara spektrofotometer. Ya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada alat, ada tabung reaksi, pengaduk kaca, pengaduk lidi plastik, timbangan, Erlenmeyer, gelas arloji, gelas beker, penjepit kayu, termometer, corong Bachner, corong gelas, pipet tetes, kompor, kuvet, peralatan gelas, botol reagen, labu takar 100 ml, magnetic stirrer, dan bar, dan yang terakhir ada spektrofotometri UV vis. Selanjutnya bahan itu terdiri ada susu sapi segar, natrium karbonat, asam asetat glasial, natrium hidroksida, reagen Biuret, reagen Benedict, BaCl2, HCl, Aquades, H2SO4, reagen Biuret, BaOH2, etanol 95%, kertas saring, larutan standar protein, dan larutan sampel protein dalam air. Adapun hasil perhitungan pada percobaan ini, yang pertama ada menghitung konsentrasi protein sampel dan standar dengan cara Whittaker-Granum. Ya, dapat dilihat ya rumusnya seperti berikut. Nah, didapatkan kadar protein sampel sebesar 0,178 mg per mililiter. Terus kadar protein standarnya itu 0,086 mg per mililiter. Yang kedua, menghitung konsentrasi protein standar atau sampel dengan cara spektrofotometer. Nah, rumusnya seperti berikut ya. Didapatkan konsentrasi inti sel itu sebesar 0,1053 dan konsentrasi mitokondrianya itu 0,0283. Selanjutnya, penentuan kadar protein secara Biuret. Nah, didapatkan persamaan grafik sebagai berikut, sehingga diperoleh kadar protein sebesar 9,1539 mg per mililiter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada percobaan ini terdapat 3 tahap percobaan. Yang pertama, penurunan kadar protein secara Whittaker-Granum. Prinsip kerjanya mencampurkan kasein, susu dengan air dan NaOH. Kemudian membuat larutan standar dengan 2 ml kasein dan 1 ml NaOH 3%, menambahkan air dengan NaOH sebagai pelako. Mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 235 nanometer dan 280 nanometer. Whittaker dan Granum melakukan pengukuran pada 2 panjang gelombang disebabkan oleh ikatan peptida dan diperoleh data absorbansi dari sampel pada panjang gelombang 235 sebesar 0,892 dan pada panjang gelombang 280 sebesar 0,445. Absorbansi larutan standar pada panjang gelombang 235 sebesar 0,438 dan pada panjang gelombang 280 sebesar 0,221. Untuk mencari konsentrasi dari protein, dilakukan perhitungan dengan rumus C protein sama dengan absorbansi pada panjang gelombang 235 nanometer dikurangi dengan absorbansi pada panjang gelombang 280 nanometer dibagi dengan 2,51 dikali faktor pengenceran. Dari perhitungan diperoleh konsentrasi protein sampel sebesar 0,178 mg per mililiter dan konsentrasi protein pada larutan standar sebesar 0,085 mg per mililiter.
Yang kedua, ada penentuan kadar protein secara spektrofotometri. Menurut hukum Lambert-Beer, jika absorbansi suatu zat tinggi, maka konsentrasinya juga tinggi. Hal ini dikarenakan konsentrasi dan absorbansi berbanding lurus. Penentuan konsentrasi protein secara spektrofotometri digunakan rumus C sama dengan 1,55 dikali absorbansi pada 280 nanometer dikurangi 0,76 dikali absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer. Prinsip kerja percobaan ini ada dua. Yang pertama, protein inti sel. Pertama, melarutkan inti sel hasil sentrifugasi dengan 3 mili aqueous. Kemudian mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 280 dan 260 nanometer dengan aqueous sebagai blanko. Yang kedua, ada protein mitokondria. Prinsip kerjanya melarutkan mitokondria hasil sentrifugasi dengan 3 mili aqueous, kemudian mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 280 dan 260 nanometer dan dengan aqueous sebagai blanko. Dari pengukuran absorbansi diperoleh absorbansi pada inti sel pada panjang gelombang 280 sebesar 0,167 dan pada panjang gelombang 260 sebesar 0,202, sehingga didapatkan konsentrasi protein inti sel sebesar 0,105 mg per mililiter. Pada protein mitokondria, absorbansi pada panjang gelombang 280 sebesar 0,085 dan absorbansi pada panjang gelombang 260 sebesar 0,136, sehingga diperoleh konsentrasi protein pada mitokondria sebesar 0,028 mg per mililiter. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa percobaan telah sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Yang ketiga itu adalah penentuan kadar protein secara biuret. Penentuan konsentrasi dapat dilakukan menggunakan metode biuret, di mana penambahan reagen biuret pada protein itu dapat membentuk kompleks dengan ion Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida dengan prinsip pengukuran absorbensi pada lambda 540 nanometer. Nah, dari data yang diperoleh dapat dibuat kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi larutan standar dengan absorbensinya untuk membentuk konsentrasi protein pada biuret. Untuk kelemahan dari metode biuret itu ada 3, yaitu yang pertama, hasil yang ditunjukkan belum tentu murni protein. Kemudian, waktu yang dibutuhkan relatif lama karena terdapat proses pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga itu, protein yang sudah diukur tidak dapat digunakan lagi untuk penentuan aktivitas atau sifat-sifatnya. Untuk kelebihan dari metode biuret adalah reagen yang digunakan hanya satu macam, berbeda pada metode Lowry yang menggunakan 4 macam reagen. Untuk prinsip kerja dari percobaan ini adalah membuat larutan standar dari A sampai E, menambahkan 4 ml biuret pada masing-masing larutan standar dan larutan sampel protein, kemudian menunggu 30 menit, mengukur absorbansi dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Absorbansi yang diperoleh pada panjang gelombang tersebut adalah larutan A itu 0, larutan B 0,165, larutan C 0,291, larutan D 0,531, larutan E 0,657, dan pada larutan sampel 0,609. Berikut adalah kurva kalibrasi dari absorbansi dengan konsentrasi larutan pada sampel. Nah, jika absorbansi sampel itu didapat 0,609, maka konsentrasi sampel dapat ditentukan melalui persamaan Y sama dengan 0,0643X plus 0,0204. Nah, dari situ dapat ditentukan konsentrasi sampelnya itu 9,154 mg per mili. Setelah dibuat kurva kalibrasi dan dicari konsentrasinya, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan konsentrasi protein dapat ditentukan menggunakan metode biuret. Jadi, kesimpulan dari
percobaan kali ini adalah yang pertama itu kadar protein dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri, di mana pengertian dari spektrofotometri tersendiri itu adalah metode analisa kuantitatif menggunakan alat spektrofotometer untuk mengukur absorbansinya dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuvet yang berisi larutan sampel. Nah, nilai absorbansi menunjukkan banyak sinar yang diserap memiliki nilai yang sebanding dengan konsentrasi larutan. Untuk hasil percobaannya, yang pertama itu pada metode Whittaker-Grenum pada panjang gelombang 235 nanometer dan 280 nanometer itu diperoleh konsentrasi pada protein sampel adalah 0,178 mg per mili dan konsentrasi pada protein standar itu 0,085 mg per mili. Yang kedua itu metode spektrofotometri. Pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer diperoleh konsentrasi sampel yaitu 0,185 mg per mili dan konsentrasi protein standarnya 0,02839 mg per mili. Yang ketiga itu metode Biuret. Pada panjang gelombang 540 nanometer diperoleh konsentrasi protein sampelnya sebesar 9,154 mg per mili.